Istighatsah para ulama di sini. Istighatsah tadi kita sudah sebutkannya. Istighatsah adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta agar dihilangkan musibah. Istighatsah meminta bantuan agar dihilangkan musibah, bencana, kesedihan, pokoknya sesuatu yang buruk itu namanya istighatsah. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini memberikan 3 syarat bolehnya meminta bantuan atau beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya adalah orang yang kita ingin minta bantuan, dia hidup, dia masih hidup. Tidak boleh orang yang sudah meninggal dunia. Karena ya memang ketika orang meninggal dunia dia nggak bisa mendengar. Kalaupun mendengar pun, kata Allah apa tadi? Nggak bisa apa? Mengijabahi. Jadi syarat yang pertama ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, ya misalkan kita lagi terpleset, ya kan? Kemudian kaki kita tiba-tiba la qadarallah, tiba-tiba sakit, stroke di kaki. Kemudian ada orang yang lewat, maka boleh kita meminta bantuan agar dia segera bawa kita ke dokter. Ya, agar tidak semakin parah lagi stroke-nya. Kalau ditinggalkan terlalu lama nanti bisa menyebar. Sehingga boleh orang tadi yang terkena stroke, yang terpleset, dia boleh meminta bantuan kepada orang yang masih hidup. Syarat kedua, dia mampu. Orang yang dimintai bantuan dia mampu. Dia kuat. Dia tidak lemah. Dia tidak lemah, mampu. Kemudian yang ketiga, yang dimintain bantuan adalah orang yang hadir di hadapan kita. Hadir, yang bisa kita lihat, bukan yang gaib. Kalau kita meminta pertolongan pada malaikat Jibril hidup, malaikat Jibril mampu, berkuasa. Tapi malaikat Jibril tidak bisa dilihat, maka tidak boleh meminta pertolongan pada malaikat Jibril. Meminta bantuan agar disembuhkan dari penyakit kepada wali. Walinya sudah meninggal dunia. Walinya nggak mampu, kalau kan meninggal dunia. Dan walinya sudah gaib, sudah menjadi tanah, tulang belulang. Kalau masih hidup, dia hidup. Tapi dia tidak mampu. Siapa yang bisa mendatangkan madarat? Siapa yang mampu menghilangkan madarat? Siapa yang mampu mendatangkan manfaat? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, jika ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum 3 syarat ini terpenuhi, maka sah atau hukumnya boleh seorang meminta bantuan kepada orang lain untuk menghilangkan madarat atau musibah yang sedang menimpa dia. Syarat pertama harus hidup, syarat kedua harus qadir, ya qadir, harus mampu orang tadi, dan syarat yang ketiga orang tersebut harus berada di depan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya inti dari istighatsah ini, fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi. Maka Nabi Musa pun menolong orang yang dari kelompoknya, dari Bani Israel, melawan musuhnya. Ya, kisahnya ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, ada kaumnya Nabi Musa, dia bermasalah atau bermusuhan dengan kaumnya Fir'aun. Kemudian orang tadi meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa pun membantu dan bisa mengalahkan musuhnya. Dan di sini Allah membolehkan, mengikrarkan adanya istighatsah, bantuan untuk menghilangkan keburukan. Nabi Musa diminta bantuan untuk menghilangkan keburukan yang sedang ditimpa kaumnya Bani Israel.
Kemudian para ulama meneliti, menelaah, mengkaji, akhirnya muncullah 3 syarat tersebut. Syarat pertama, ketika kita minta bantuan pada orang lain, orang tadi harus hayy, harus sudah masih hidup. Nabi Musa waktu itu masih hidup. Kemudian orang yang dimintai bantuan, dia mampu. Nabi Musa mampu. Dan orang yang dimintai bantuan, dia hadir. Dia hadir. Ada, Nabi Musa ada di depan orang tadi. Dan Allah pun membolehkan. Sehingga ketika 3 syarat tersebut terpenuhi, maka dihukumi boleh. Nah, intinya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Berdoa itu ada 2 macam. Yang pertama adalah doa ibadah. Doa dengan keadaan. Jadi dengan amalan zahir. Maka memalingkan kepada selain Allah adalah syirik besar. Seperti mereka sholat, berpuasa, haji, zakat, sedekah kepada selain Allah SWT. Dan ini jelaskan, nggak boleh kita sholat, zakat, menuntut ilmu kepada selain Allah SWT. Bisa jadi syirik besar. Kemudian yang kedua adalah berdoa atau doa masalah, meminta bantuan. Dengan ucapan, bukan dengan amalan perbuatan. Tapi doa masalah itu dengan ucapan, dengan lisan, dengan ungkapan kita. Maka di sini ada 2 kondisi. Yang pertama adalah hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah SWT. Maka memberikannya kepada selain Allah itu merupakan syirik besar. Seperti meminta keturunan, meminta rezeki, meminta jodoh, kemudian meminta kesembuhan, meminta kepahaman. Ya, itu semuanya merupakan hal yang tidak mampu kecuali Allah SWT saja. Sehingga ketika kita meminta kepada wali-wali, orang soleh, maka jelas ini merupakan kesyirikan, syirik besar. Dan bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Nah, kemudian yang kedua permintaan atau disebut kita dengan apa? Istighosah. Yang disanggupin oleh manusia. Dan ini dibenarkan ketika orang tersebut yang diminta bantuan dia masih hidup dan dia mampu dan dia hadir di depan kita. Benar-benar kita bisa melihatnya. Nah, dan menjadikan bahwasanya dia itu hanya sebatas sebab. Para ulama sebagian menambahkan harus meyakini bahwasanya pertolongan orang tadi, ya menghilangkan tadi itu hanya sebab saja. Harus sebab saja. Ya, harus diyakini dia sebagai sebab. Dan dia harus meyakini semuanya dari Allah SWT. Yang menghilangkan madarat tadi Allah SWT. Adapun orang yang kita minta bantuan dia hanya sebab. Nah, sebagai sebab musabab. Nah, meyakini apa yang dijadikan sebab sebagai sebab secara syariah seperti ruqyah dan secara hissiyah sesuatu yang dapat dianggap dengan panca indera atau pengetahuan seperti berobat. Dan ini dibenarkan. Kemudian yang kedua, bersifat syirik kecil, meyakini sesuatu Allah tidak menjadikan sebab sebagai sebab. Kemudian yang ketiga, syirik besar, meyakini bahwa sebab berpengaruh dengan sendirinya terhadap kejadian alam ini. Nanti akan kita sebutkan insyaallah dalam pembahasan syirik kecil. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita harus berusaha semaksimal mungkin ya memberikan ibadah kita, berdoa kita dan istighatsah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita mengetahui bahwasanya ibadah itu semuanya datangnya dari Allah. Allah memuji, Allah meridhai, Allah mencintai, ya baik istighatsah maupun doa, sehingga mau nggak mau harus diberikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wallahu taala a'lam billahi taufiq.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.